Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu 'alaihi. Wa summa qala wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah memberikan keberkahan kepada kita, taufik, hidayah, inayah untuk alhamdulillah akhirnya bisa bertemu. Dan malam ini saya ingin ajak kita bincang-bincang tentang topik istighfar dan taubat. Kata-kata istighfar dan taubat adalah kata-kata yang rutin sering kita dengar, cuma terus terang kita tidak begitu paham sebahagian kita mungkin apakah istighfar dan taubat ini punya makna yang sama atau punya makna yang berbeda, berada di coupling yang sama atau coupling yang berbeda, atau bagaimana. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan ini, saya perlu sampaikan bahwa Allah tahu betul kualifikasi kita. Kenapa, bagaimana, untuk apa kita ada di dunia ini, Allah ngerti betul itu. Karena memang Dia yang menghajatkan itu. Walaupun sebenarnya tanpa kita, Dia tidak butuh kita, kita yang butuh Dia. Ketika kita ada di punggung bumi ini, itu sebenarnya karunia dari Allah. Jangan menuduh Allah, saya kan tidak pernah minta diciptakan. Tapi kalau kita ikuti alur yang kemudian sebenarnya Allah pakaikan atau Allah berikan kepada kita, kita sebenarnya bisa memahami bahwa jadi manusia itu karunia dari Allah. Karena ternyata Allah tidak berhenti sekedar membenarkan kita jadi manusia, tapi Dia memberikan pendampingan, guidance, agar kita tidak gagal dalam risalah atau misi kemanusiaan kita. Ya, manfaat atau apa yang sebenarnya harusnya kita jaga agar kita berada di role yang benar pada titik kemanusiaan kita itu adalah seperti yang sering kita baca dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kita mengatakan wahai Tuhan kami, dan kita menyebut dengan kata Rabbana, maknanya wahai yang merawat kami, wahai yang mengasuh kami, wahai yang menyembuhkan kami, wahai yang menjaga kami, wahai yang memberi manfaat kepada kami, wahai yang memberi kami rezeki, wahai yang melindungi kami, wahai yang memimpin kami. Kira-kira begitu makna-makna yang terkandung pada kata-kata Rabb itu. Ya, atina fid dunya hasanah. Berilah karunia kepada kami di dunia ini hasanah. Jadi sebenarnya Allah sedang ngajari kita, sekaligus sebenarnya mafhum mukhalafah dari kata itu adalah ini loh sebenarnya kalau kalian mau cari, yang ini loh. Aku enggak, kira-kira begitulah ya. Aku enggak larang kalian mau jadi apa, silakan. Tapi jangan lupa, apapun posisi kalian dan fungsi kalian, belum tentu kalian dapat ini, maka minta sama aku. Makanya saya mau bilang bahwa bahagia itu enggak bisa dicari jika kita melepaskan hubungan kita dengan Allah. Ada orang mengira dengan merapiskan, menyampahkan Allah, menganggap dia tidak butuh Allah atau Tuhan dalam hidupnya, dia bisa bahagia dalam hidupnya. Tapi ternyata dia dalam tekanan penderitaan terus-menerus, sehingga mau tidak mau dia membutuhkan Tuhan-Tuhan yang diciptakannya sendiri untuk dia. Contoh misalnya komunisme di Uni Soviet akhirnya telah menjadikan orang-orang yang menjadi bapak-bapak komunis itu menjadi Tuhan-Tuhan bagi mereka. Kalau bahasanya menciptakan patungnya, membuat peringatan tertentu terhadap pikirannya, hari kelahirannya dan macam-macamnya. Sehingga mereka tidak hanya sekedar menempatkan bahwa ini adalah orang
besar mereka, tapi orang yang melindungi atau menyelamatkan mereka dengan pikiran-pikiran besar mereka. Artinya bahwa kita tidak pernah bisa membunuh Tuhan dalam kesadaran kita. Ada orang yang mengira, tidak penting, yang penting saya jadi orang kaya. Benarkah kekayaan bisa membuat seorang bahagia? Jawabannya juga tidak. Apakah kekuasaan bisa buat orang bahagia? Jawabannya tidak. Maka Allah mengatakan kepada kita, atina, minta karunia dari Allah untuk bahagia. Hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Karena kalau kita mau tahu nanti kenapa kita harus minta hasanah di akhirat. Saya tadi sebelum maghrib ngaji di satu tempat, saya ngaji tentang neraka. Jadi saya membawa bukunya Imam Ibn Rajab terkait tentang neraka ini. Wah Allah, neraka itu ada lembah namanya Wail. Satu contoh. Kemudian ketika dicemplungkan seseorang, maka dia akan nyampe ke dasarnya setelah 40 tahun. Dan dia tercipta dari nanah dan darah yang dididihkan. Jadi Wail, lembah ini ada danaunya yang dia terdiri dari nanah dan darah. Apakah ini kebaikan? Tidak. Apakah orang yang masuk kemari adalah orang karena miskin, kaya dan sebagainya? Tidak. Apakah orang yang masuk kemari karena tua atau muda? Tidak. Tapi orang masuk kemari karena sebab pembangkangan demi pembangkangan yang dilakukan kepada Allah. Ini catatan pertama kita. Allah mengajari kita untuk apapun, siapapun, kenapapun, bagaimanapun, minta bahagia sama Allah. Tapi untuk minta bahagia itu tidak bisa tidak kecuali harus mengikuti rule atau hukum yang Allah buat untuk kita. Bapak punya mobil, butuh servis. Siapa yang nyervis mobil? Bapak lebih percaya orang yang tidak punya lisens untuk nyervis mobil itu, atau memang perusahaan itu mengatakan kalau mau servis pergi kemari. Saya tidak sekedar produk mobil, tapi saya juga buat di mana kalian harus servis itu. Begitu juga dengan Allah. Ketika dia jadikan kita di muka bumi, dia tidak mau kita gagal. Seperti seorang ayah yang ketika dia punya anak usia 3 tahun, ini contoh saja ini. Anak ini harus dilepasnya sendiri pergi ke Kuala Namu, terbang ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke New York. Apapun ceritanya, dia memang sedang tidak bisa mengantarkannya. Maka untuk supaya dia bisa nyaman, tenang, ini bukan anak itu yang nyaman, tapi dia yang merasa tenang, maka dia misalnya sampai menanamkan chip agar anak itu bisa ketahuan kemanapun pergi, menyertakan dana, menyertakan kartu ini, menyertakan handphone canggih dan sebagainya, agar anak itu kapan saja butuh orang tua dia tinggal telepon saja. Tapi pertanyaannya, nyamankah dia melepas seperti itu? Dengan segala kemungkinan keamanannya sudah dijaga, apa dia masih bisa nyenyak tidur? Dia pasti akan telepon terus. Sudah sampai di mana? Bagaimana keadaanmu? Apa ceritanya? Dan sebagainya. Saya mau mengilustrasikan Allah jauh lebih sayang dari orang tua yang melepaskan anaknya sendirian. Allah jauh lebih sayang kepada kita. Maka pasti Allah tidak akan biarkan kita itu jalan tersesat. Allah tidak akan biarkan itu. Maka pasti Allah mau kita selamat sampai ke tujuan kita. Nanti kita bisa lihat bahwa kenapa ada sholat sampai 5 kali. Saya sering mengatakan bahwa itu bahagian dari cara Allah untuk mengikuti perjalanan harian kita. Sehingga dia mau bilang seakan-akan sama kita apa yang kurang, apa yang butuh, bilang di sini. Jadi waktu-waktu sholat itu menjadi terminal pengaduan kita, laporan kita, juga sekaligus pengawasan dari Allah terhadap kita. Dan dia tidak mau gagal. Dia tidak mau kita gagal. Apa yang menyebabkan, mohon maaf dalam tanda petik, Allah seperti cemas begini ini loh? Karena dia sedang deal sama iblis. Waktu itu iblis bilang, kasih aku tangguh sampai hari kiamat. Allah bilang, deal. Nah kalau begitu aku akan rusak semua anak cucu Adam. Aku akan rusak mereka, aku akan hancurkan mereka, aku akan bengkokkan mereka, aku akan bawa mereka nanti bersamaku ke neraka. Aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Aku akan buat indah semua kejahatan bagi mereka.
Cuma satu yang tak bisa diganggunya. Dan yang satu ini pun tidak nampak mereknya di wajah kita. Siapa yang tidak bisa diganggunya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas Tuhan. Ketika bicara kecuali hambamu yang ikhlas, kita harus paham bahwa ternyata ikhlas itu bukan kerjaan bibir. Mau 1 juta kali ibu bilang ikhlas, itu bukan ikhlas. Mau 100.000 kali bapak atau jutaan kali meyakinkan orang bahwa saya ikhlas, bukan ikhlas. Bahkan cerita ikhlas ini sampai nanti di yaumul akhir, itu dalam satu hadis sahih diceritakan, ada orang yang malaikat saja pun, ini pakai bahasa saya, tertipu dengan amalnya. Kata begitu orang ini dihisab, para malaikat bilang apa? Wah, kalau ini kayaknya surga ya. Tapi apa kata Allah? Apa kalian bilang? Kira-kira begitu. Ya Allah, kami tidak melihat kecuali semua waktu dihabiskannya untuk kebaikan. Terus, maka itulah kami mengira bahwa dia pasti akan mendapatkan surga dari aku yang tahu. Dan aku sampaikan sama kalian bahwa ini orang ke neraka. Coba bayangkan, begitu mampu dan pintarnya dia menutupi. Karena saya mau bilang wadah ikhlas. Jadi begini, coba lihat ini. Saya tidak mengatakan ini hanya satu versi. Pada permukaan yang paling depan hati itu namanya sodar. Kita sering bilang sesak dadaku. Nah, itu sodar. Jadi biasanya kalau ada input positif negatif masuknya ke situ. Kalau negatifnya banyak buat kita sesak napas, buat kita freeze, stres, panik. Itu sodar namanya. Lebih ke dalam lagi namanya qalb. Lebih ke dalam lagi namanya fuad. Lebih ke dalam lagi namanya lub. Double ba tasydid, lub. Lub itu artinya apa? Lubuk kalau bahasa kita. Kalau fuad apa artinya? Nurani. Sodar dan qalb ini dua tempat yang malaikat bisa keluar masuk dan setan juga bisa keluar masuk. Setan bisa masuk. Jadi setiap hari setan itu akan mengunjungi qalbun kita. Dan kemudian dia nengok ke situ. Tanamannya subur enggak? Kalau mati, tanamnya lagi. Dan dia hanya bisa masuk ke situ kalau kita tidak ingat Allah atau sedang lalai. Kalau sedang ingat Allah, maka Nabi mengatakan dalam satu hadis, syaitan itu menaruhkan belalainya ke dalam hati seorang hamba. Ketika dia ingat kepada Allah, maka belalai itu melemah dan keluar. Kalau tidak, dia akan masukkan lagi. Jadi ini wilayah pertarungan. Hati ini adalah pertarungan antara malaikat dengan syaitan. Tapi begitu masuk fuad ini wilayah yang malaikat bisa masuk, setan tidak bisa masuk. Sementara lub itu hanya wilayah yang aku dan Tuhan saja yang tahu. Tidak ada yang tahu selain itu. Disitulah seharusnya kalau kita ngaji ikhlas, ditanamkan ikhlas. Yang namanya ikhlas itu di situ. Makanya kalau sudah ditanam di situ, bapak mau infak, bapak mau terang-terangan, dari saya 100 juta nggak akan keganggu itu, karena ikhlasnya di sana. Orang bilang apa? Pamer apa semua, bapak nggak akan. Ini tidak akan membuat lub itu goncang. Ketika dengar negatif respon orang, atau ketika dengar positif respon orang, terus orang memuji-muji kita, kuping ini nggak naik. Kenapa? Karena dia sudah tertanam di tempat yang paling dalam di hati itu. Kira-kira begitu. Itulah kenapa, Masya Allah, tadi saya mengatakan ada 3 orang yang nanti di yaumul akhir Allah mengatakan dusta kalian. Kenapa Allah bilang begitu? Siapa yang pertama? Orang yang hari-harinya dakwah, pagi, siang, sore, malam, ngajar pesantren, masuk masjid, keluar masjid, ngisi ceramah ke sana. Bukan cuma ribuan, mungkin jutaan orang terbuka pikiran keislamannya mendengar tausiahnya. Berapa banyak orang berdosa, bertobat karena mendengarkan tausiahnya. Berapa banyak orang tidak mengerti baca Quran, jadi mengerti baca Quran karena pelajaran yang dia berikan. Tapi begitu ditanya Allah satu hari nanti, bagaimana? Aku gunakan untuk ini ya Allah, aku gunakan untuk ini ya Allah, aku gunakan untuk ini. Semua dia sudah bilang. Apa kata Allah? Dusta kau. Ini juga satu hadis sahih. Semua tersentak.
Kalau pakai bahasa dalam Al-Quran, Iqra kita, kau baca saja kitab. Oke, bagus nggak? Bagus. Niatmu itu, kau tahu? Jangan kau dusta. Semua itu kau lakukan agar kau dipanggil sebagai seorang alim yang Rabbani, sebagai ustadz kondang, sebagai guru bagi semua orang. Kau senang ketika orang mencium tanganmu. Kau senang ketika orang menyambutmu. Kau senang ketika semua orang memperhatikanmu. Dan kau sudah dapat itu. Tidak ada satupun yang kau harapkan dariku. Ya Allah, ini berat kali jaganya ini memang. Ini kalau dia di dalam. Ya. Makanya itu kenapa Nabi ngajari kita untuk aku saja, kata Nabi, satu hari itu istighfar 100 kali. Dalam hadis yang lebih sahih dikatakan 70 kali. Kalau kita hitung 3 kali habis sholat, cuma 15 kali kita dapat. Sementara Nabi itu bukan sekedar ngomong astaghfirullahalazim, bukan cuma itu. Istighfar itu adalah sikap batin yang kemudian diungkapkan dengan kalimat astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Tuhan. Bukan sekedar berhenti di kata Allah, tapi ada sifat yang disertakan, al-azim, yang maha besar itu, yang maha agung lebih tepatnya. Yang nengok mukanya kalau manusia pun aku gak sanggup karena wibawanya. Semua dari dia. Nyawaku dia yang kasih, rumahku dia yang kasih, semua yang pernah ku dapat dia yang kasih. Dan kemudian aku bersalah di depannya. Karena Allah mengatakan bahwa dia tidak jauh dari kita, dia dekat kali, jauh lebih dekat dari 2 urat leher kita itu. Itu artinya apa? Allah itu menggenggam jantung kita. Allah itu yang menentukan kapan kita hidup dan kapan kita mati. Cuma dia. Tapi kita tega buat salah di depan dia. Maka saya mau bilang, aku saja istighfarnya dalam sehari 100 kali. Bayangkan istighfar yang dimaksud itu adalah ungkapan dari apa istilahnya? Ketakberanian untuk menganggap atau meremehkan Allah yang sudah menatap dalam setiap hari. Orang kedua adalah orang yang infak. Tidak ada pesantren, tidak ada masjid, tidak ada orang miskin, tidak ada anak susah, semua dia bantu. Tidak ada orang datang ke rumahnya kecuali pulang bawa oleh-oleh. Tapi apa kata Allah? Dusta. Orang ketiga sampai-sampai adalah orang yang matinya dalam perang di jalan Allah. Terbunuh dia. Dan orang semua lihat dia mati sebagai seorang syahid. Tapi Allah mengatakan apa? Dusta kau. Karena tidak semua itu kau lakukan untukku, tapi supaya kau dipuji, disebut-sebut banyak orang. Makanya rahasia ikhlas itu ya kita sendiri yang tahu. Motivasi kita datang ke masjid ini mengaji, ya kita sendiri yang tahu. Tapi maksud saya motivasi yang paling lurus itu cuma aku dan Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Makanya setan bilang kalau orang yang kayak gitu udah nggak bisa aku ganggu. Cuma kalau sekedar ustaz, ulama, tokoh, apalagi orang yang ngerti baca Quran, apalagi. Pokoknya kalau cuma sekedar atribut-atribut agama dan semua orang kenal dia memiliki atribut agama, nah itu ingat kasus Barsis. Barsis itu nggak pernah kenal dunia kecuali pesantren, ngajar, nulis, zikir, ibadah. Tapi matinya apa? Kafir. Itu diabadikan dalam Quran kisahnya. Saat dia sudah digantung, setan bilang, kau kenal aku? Tidak. Bagaimana? Mau nggak kau selamat dari sini? Kemudian namamu diputihkan dan kau beribadah lagi seperti dulu? Mau. Kau percaya sama aku? Percaya. Kau yakin aku bisa menolongmu? Yakin. Kau tahu aku siapa? Tidak. Aku iblis. Aku yang menyebabkanmu seperti ini. Sekarang kau percaya nggak? Aku bisa bantu kau keluar dari sini. Tolonglah iblis. Kalau kau memang bisa bantu. Apa kata iblis? Nggak berani aku. Aku takut sama Allah. Kenapa? Kau sekarang sudah sampai pada tingkat minta tolong kepada aku. Aku nggak berani menolong karena dosa pun sudah cukup banyak. Kau rasakan sendiri dosa. Apa rupanya dosa Barsis?
Sebenarnya dia tidak mau berdosa. Ya Allah, astagfirullah. Tidak mau. Tapi iblis, ini harus aku kerjain ini. Dia cari celahnya, sampai terakhir dia buat seorang anak gadis sakit, sampai pada tingkat dia yang ngobatin, sampai akhirnya dia zinahi, sampai akhirnya dia bunuh. Ya Allah. Dan begitu dia dibunuh. Itu kalau bahasa Quran, qala lil insani kfur, ketika dia mengatakan kepada manusia kafirlah, maka dia pun kafir, maka iblis pun lari dan mengatakan, aku takut Tuhan semesta. Nah itu. Ada lagi Bal'am, lebih ke belakang. Sama mirip, ulama. Doa tidak pernah tidak makbul. Tapi matinya kafir, lidahnya terjulur keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan setan pernah coba Nabi waktu sholat. Nabi pernah cerita itu. Kalau bukan karena teringat Nabi Sulaiman yang mengatakan bahwa dia mengatakan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang setelahku, maka ku ikat itu setan di pilar masjid supaya kalian tengok ini habis subuh. Kenapa? Tadi malam aku sholat diganggunya. Pertanyaannya, kenapa setan masih mau ganggu Nabi? Karena itu tadi. Dia gambling kalau bahasa kita. Walau dia Nabi belum tentu ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu dia gak bisa ngedeteknya. Maka itu kenapa ada orang yang ketika buat baik, setan terus dan merusaknya. Dan jangan lupa, haji kita itu tahun 70 misalnya, rusaknya 2016. Dan jangan lupa bahwa begitu ibu bapak berangkat umroh atau berangkat haji, maka saya bisa bilang ada setan yang akan berupaya terus merusak umroh atau haji yang dilaksanakan kemarin. Sampai pada tingkat akhirnya tumbanglah kita. Bentuknya apa? Datang ujub, datang ria, datang sombong, datang hasad, macam-macam. Dan itu dia profesional di situ. Memang udah kerjanya dari sejak lahir itu, ngerusak dan sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa di titik inilah sebenarnya akhirnya kita butuh taubat dan istighfar. Inilah dua hal yang setan itu paling takut kita lakukan. Karena kalau kita sudah masuk ke titik ini, coba Bapak, biayanya besar Pak, energi dia besar, waktu, energi, biaya, semua udah dia keluarin. Tiba-tiba kita taubat. Coba bayangin itu. Apa enggak ngempas dia? Padahal sudah berhasil dia menjatuhkan kita, merusak kita, memburukkan nama kita. Tapi kemudian kita mengatakan Astaghfirullahalazim, atau kemudian kita bertaubat kepada Allah, maka sia-sialah perbuatan setan itu. Itulah kenapa kalau mau dibilang rahasianya, supaya setan itu apa istilahnya, ngadapin kita itu juga tidak sepele, maka kita harus perisai diri kita dalam sehari dengan istighfar yang tidak kurang dari 70 atau 100 kali itu, supaya setan stres ngadapin kita. Capek betul aku ngerjain dia ini, baru aja jatuh sudah baik lagi. Karena kalau sudah tobat, kalau sudah istighfar, kita bukan lagi berada di wilayah dosa. Kita langsung masuk ke kelas, istilah saya, ke kelas cintanya Allah. Kenapa langsung kita dicintai Allah? Nah ini yang menarik. Karena orang kalau dia sudah tobat, maka posisinya sama seperti seorang anak yang belum berdosa. Itu satu. Kedua, orang yang sudah tobat langsung dalam pengawasan Allah. Kenapa? Apa yang saya maksud dengan pengawasan Allah? Ada seorang anak main jorok di luar, jatuh ke got, hitam semua badan, bau, lari pulang ke rumah nangis. Apa yang dilakukan orang tuanya? Walau marah, tapi dia membersihkannya, dia memandikannya. Tidak satu kali sabun, sekian kali sabun, sampai wangi. Habis itu kasih minyak wangi. Setelah itu dijaga. Setiap mau pergi ke tempat yang gak benar, awas ya, jangan keluar, nanti jatuh lagi. Allah juga seperti itu kepada orang yang bertobat. Tanda seorang yang bertobat itu ditandai dengan dia hanya berada di ruang-ruang kebaikan, di tempat-tempat kebaikan, melakukan kebaikan. Dan itulah kenapa setan takut sekali kita tobat. Dia tidak mau, karena akan gagal kerjanya. Nah, pelajaran kita yang ringkas ini saya ingin sampaikan. Pertama, jika taubat dan istighfar disebutkan secara terpisah, karena kadang
tubu ilallah wastaghfiruh. Tobatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah. Jadi ada yang menerjemahkan, ini sebelum saya ke sana kita baca dulu ini. Sebagian ulama berkata, jika istighfar disebutkan terpisah dari taubat, maka makna istighfar adalah sebagaimana makna taubat, bahkan merupakan taubat itu sendiri. Demikian pendapat Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan istighfar yang disebutkan sendiri memiliki makna taubat, yang terkandung di dalamnya meminta ampun. Kalau sudah minta ampun, kenapa Allah terima orang yang taubat? Karena orang ini sudah ngaku, sudah nyerah, sudah bilang Tuhan ampunlah aku Tuhan. Allah itu maha penyayang. Maka ketika ada orang datang dan mengatakan ampunlah aku Tuhan, maka sebesar apapun dosanya, bahkan dalam satu hadis ditumpuk BAP-nya memenuhi sampai menyentuh langit, awan di langit kata Nabi. Segitulah tebal BAP-nya. Tapi kemudian dia mengatakan, ya Allah aku minta ampun. Allah ampunkan dia. Dan Allah tidak peduli selama dia tidak syirik. Bapak Ibu, ini yang setan suka ngalangi kita dari kesadaran ini. Atau kadang-kadang begitu kita minta ampun, setan langsung datang melemparkan jerat-jerat nafsu, kesenangan hidup sama kita, untuk akhirnya kita mudah ditariknya kembali. Maka ada orang yang setelah minta ampun dia jatuh lagi. Nah ini kalau yang begini ini apa kata Nabi? Allah tidak bosan menerima ampunan atau menerima kalian minta ampun sampai kalian sendiri yang bosan minta ampun. Allah tidak bosan. Ini sebenarnya garansi untuk jangan takut. Kenapa? Karena Allah masih konsen. Dia masih mau kita ini menjadi orang yang berhasil di dunia. Dia masih mau, bahkan dia bilang dalam satu hadis Nabi bilang apa? Tobat itu masih diterima sebelum nyawa di tenggorokan. Artinya masih ditunggu Allah. Sehingga ketika ada orang yang jelang kematiannya, dia mengatakan aku minta ampun, dan berlinanglah air matanya, dan kemudian dicabutlah nyawanya, maka husnul khotimah. Walau dia belum sempat untuk melakukan amal kebajikan, tapi dia sudah mengatakan, ya Tuhan ampuni aku takut dengan dosa, aku tidak mau kau marah kepadaku. Walau hari-hari dalam hidupku ku penuhi dengan semua kejahatan, aku tidak mau. Nah, ini yang harus kita paham. Kemudian jika taubat itu disebut bersamaan seperti dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar adalah bertaubat dari dosa yang telah terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan taubat adalah istighfar dari dosa yang mungkin terjadi setelah dosa itu benar-benar terjadi. Jadi sebenarnya dia menakuti sebuah peristiwa yang akan terjadi, sehingga dia mengucapkan, ya Allah ampunilah aku. Satu hari Nabi pernah melihat Jibril menangis terseduh-seduh. Lantas Nabi tanya, bagaimana kau bisa menangis sementara kau adalah malaikat yang paling tinggi? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tapi aku tidak tahu bagaimana nasibku nanti. Dulu iblis itu sering berada di kalangan kami, tapi lihatlah siapa dia hari ini. Iya, aku sekarang adalah malaikat tertinggi, tapi aku tidak tahu bagaimana ketentuan Allah tentangku nanti. Coba bayangkan itu. Kita sudah tahu apa yang kita buat, kita sudah tahu apa penyimpangan yang kita buat, tapi kita tidak pernah peduli. Atau mungkin kenapa tidak? Saya tidak menyatakan bahwa kita salah kalau kita tidak peduli. Saya mengatakan bahwa itulah diantaranya bahwa setan tidak pernah membiarkan kita betul-betul tulus di jalan Allah. Dan Allah sudah ingatkan itu, maka Allah tidak pernah bilang kalimat yang sederhana kecuali innahu lakum aduwwum mubin. Ingat ya, setan iblis itu sebenarnya musuh yang nyata sama kalian. Ingat ya, walau dia datang dengan wajah kayak manapun, kalau kalian tahu dia setan, tetap setan. Kalau nyinggung kajian yang sedang heboh di luar tentang surat Maidah 51, kenapa Allah marah sama kita? Atau Allah bilangin, ingat ya, jangan jadikan mereka itu aulia. Tahu kenapa? Karena bahasanya selanjutnya,
ba'duhum li ba'din aulia. Karena satu sama lain mereka itu aulia. Artinya mereka nggak pernah nempatkan kalian di posisi aulia. Secara sederhana ini bisa paham ibu-ibu, bapak-bapak yang saya bilang. Pertama, kenapa dilarang? Jangan berkawan sama mereka. Kalau mau berkawan artinya, jangan jadikan mereka penolong. Kalau itu artinya, jangan jadikan mereka pemimpinmu. Kalau itu artinya. Kenapa? Karena mereka, kalau mau diartikan bebas ini, karena mereka nggak akan pernah sebenarnya menjadikan kau itu kawan mereka. Mereka itu adalah berkawan di antara mereka sendiri. Nah itu. Sementara kawan yang dimaksud di sini bukan kawan biasa. Kalau sekedar berkawan biasa, ada penjelasan dalam surat Mumtahanah. Ini berkawan yang sampai kita mengikhlaskan. Udahlah nggak apa-apa, nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa lah, kan sekali-sekali demi kawan. Kira-kira begitu. Maka begitu ayat ini turun, tidak ada yang memberontak terhadap ayat ini kecuali orang munafik. Sampai sekarang. Kalau saya tegasin, kalau ada yang ngeributin ayat ini di luar sana dan dia menyebut diri dia muslim, maka sudah bisa kita checklist itu bagian dari orang. Karena Allah mengatakan, siapa yang berpaling dari peringatan yang ini, maka dia bahagian dari mereka. Itu di ayat yang sama. Masya Allah. Kira-kira begitu. Maka kenapa Allah bilang innahu lakum aduwwum mubin? Karena jelas kau nggak akan pernah jadikan setan itu, dan setan tidak pernah betul-betul mau jadikan kau itu orang baik. Udah, kalau dia nggak apa-apa itu, kasihan dia orang tua, udah biarin aja dia beribadah. Enggak, setan malah yang tua itu dirusak. Anak-anak muda dirusak. Setan itu degil sama dia ingin ngerusak kita. Maka lawan dengan terus ingat untuk istighfar kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mohon maaf ini yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Semoga Allah menjaga kita, membantu kita, menolong kita, dan Allah pun mengajari kita untuk setiap waktu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Yang jelas-jelas kalau bahasa Quran yang dirajam. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.